Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wal hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Ya, segala puji bagi yang Allah berisik. Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua alhamdulillah pada agenda rutin kita semua yaitu kajian fikih ibadah insyaallah. Salat serta salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam bimbingannya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga diri kita atau keluarga kita sakit, insya Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Baik, izin reminder lagi Bapak Ibu semuanya bahwa kita malam hari ini yaitu kajian fikih ibadah. Mari kita luruskan niat kita semua untuk belajar ilmu syar'i yang dimana belajar ilmu syar'i ini adalah kewajiban bagi kita semuanya. Kita siapkan penanya, kemudian catatannya. Kita akan menyimak pembahasan dari Ustaz Yusuf Sin. Menurut tanpa dan persilakan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Syukran jazilan akhlaki. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melihatkan kita semua untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini tentang sholat. Ya, masih rangkaian sholat, sholat Idain, lalu kemudian sholat-sholat yang lain. Ya, sholat Id, kemudian sholat sederhana, ya, lalu kemudian sholat istisqa dan juga sholat-sholat yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh sebentar ya. Nah, ini rangkaian-rangkaian sholat yang sebenarnya hukumnya adalah sunnah, ya, sunnah, tapi sunnah muakkadah. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa ulum masyayikhina wa asatidatina fid dharain amin. Faslun wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Keduanya, salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Ya, salat Idul Fitri menandai awal masuk satu Syawal, dan salat Idul Adha, ya, itu bertepatan di apa namanya, bulan Zulhijjah, ya, di bulan Zulhijjah, yakni 10 Zulhijjah, disebut juga dengan Yaumin Nahar, ya, hari penyembelihan. Nah, hukumnya sunnah muakkadah, ya, hukumnya sunnah muakkadah, dan hal ini berdasarkan apa, ya, berdasarkan uh, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana syuriat salatu Idul Fitri wa Idul Adha fi sanati ats-tsaniyati lil hijrah. Kita ketahui bahwa salat Idul Fitri, Idul Adha ini di maaf, ya, sholat Idul Fitri Idul Adha ini di tahun kedua Hijrah, ya, di tahun kedua hijrahnya Nabi di mana? Di Madinah,
wa awalu idin ya sallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri minas sanati saniyatil hijrah. Dan salat yang pertama yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Idul Fitri ya di tahun kedua. Artinya adalah Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengadakan Ramadannya itu 9 kali kurang lebih, ya kurang lebih 9 kali, ya. Nah, eh, kita lihat pensyariatan sholat Idul Fitri, Idul Adha ini, khususnya Idul Adha, ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kautsar, ya, ayat 2 yang umum kita baca ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya. Jadi, "Fashalli li rabbika wanhar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan solatlah ya kepada untuk Tuhanmu, artinya memang harus lillahi taala, ya, wanhar dan menyembelihlah. Nah, fasholli li rabbika di sini adalah solat apa namanya? Solat Idul Adha, ya, solat Idul Adha. Ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Abi ngisi dulu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Uh, Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya, kalau melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini makanya ini bagusnya itu adalah di musola. Musola itu sebenarnya adalah tempat sholat, ya. Musola itu intinya adalah tempat sholat dan umumnya adalah di lapangan. Jadi yakhruju, kata yakhruju itu berarti keluar, keluar, ya. Ada Masjid Nabawi, ada Masjid Nabawi. Tapi keluar dari masjid artinya adalah apa? Tanah lapang. Ya, itu sunahnya. Yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Nah, yang pertama dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, adalah salat. Kenapa ya? Itu Abi ngisi dulu ya. Ya, ya. Abi saya ngisi dulu. Enggak boleh ganggu Abi ya. Nah, summa yansarifu fayakunu muqabilan nas. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah kemudian sholat, lalu kemudian Nabi itu uh, berpaling, maksudnya berpaling itu menghadap, ya, menghadap orang-orang, ya, fayakunu muqabilan nas. Wan nasu julusun ala suhufihim, dan ya orang-orang manusia tidak bergerak sedikit pun di saf-saf mereka, ya. eh, Nabi memimpin sholat, menghadap kiblat, lalu menghadap orang-orang jamaah, ya, lalu berkhutbah di situ. Faya'izuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Jadi, ya, isi dari khutbah itu adalah wa'idhah, ya, menasihati mereka dengan nasihat yang baik, memberikan pelajaran, ya, dan juga termasuk memberikan perintah ataupun larangan yang diperintahkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'tsan qata'ahu, ya, au ya'mur bi syai'in amara bihi. Ya, intinya kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, ya, ingin apa namanya? Ingin memerintahkan orang tertentu, sebentar. Jadi nggak boleh. Ini nanti kalau Abi bahas nanti aja ya. Bu, bu, bukan. Nah, sebentar. Sebentar ya, maaf ya, Bapak Ibu, maaf. Ini aku.
Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ya di hadapan uh, manusia, Nabi SAW itu kan melaksanakan sholat dulu, lalu kemudian yang serifu, ya. Jadi summa yang sarifu fayakunu muqabilan nas. Jadi dia bergeser menghadap orang-orang. Jadi memimpin sholat, lalu kemudian berbalik menghadap masyarakat. Sementara orang-orang wan nasu ala sufufihim, ya. Wan nasu julusun ala sufufihim. Dan orang-orang tetap duduk, tidak eh, apa? Tidak bergerak dari saf-saf mereka. Nah, isinya apa? Wa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Jadi isinya itu, ya, memberikan pelajaran kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Ada yang mau, ada perintah yang diperintahkan Islam, disampaikan. Ada larangan yang dilarang oleh Islam, disampaikan. Ya, fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ahu. Jadi kalau misalnya Nabi ingin memerintahkan sesuatu kepada orang tertentu, misalnya pergi untuk jihad, mengeri mereka ke jihad, maka, ya, itu akan disampaikan di saat khutbah itu. Kalau Nabi ingin mengutus namanya Sariyah, ya, ke medan pertempuran, maka Nabi akan langsung menyebutkan juga saat itu. Jadi benar-benar ini menggambarkan khutbah itu, ya, khutbah termasuk khutbah Jumat itu harus bersifat realistis, sifat apa ya kalau kita bilang faktual, ya, realistis, maksudnya realita yang ada, faktual sifatnya, harus sifatnya faktual, ya. Jadi ini sangat berbeda dengan apa yang kita lihat hari ini di masyarakat kita. Umumnya khutbah itu, mohon maaf, ya, membosankan. Membosankan itu apa? Ya, tidak benar-benar memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi kekinian yang faktual. Ini menjadi persoalan sehingga umumnya kita dapatkan banyak masjid-masjid jamaah memenuhi masjid, tapi ternyata jamaah-jamaah Jumat itu pada tidur, ya, dan seterusnya. Ini menjadi perhatian sebenarnya. Nah, au ya'muru bi syai'in amara bihi tsumma yansarif. Jadi kalau misalnya Nabi ingin memerintahkan sesuatu, maka diperintahkan di situ juga saat khutbah. Itulah momentum, ya, yang paling tepat. Lalu kemudian, ya, berpaling, maksudnya pergi. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Salat Al-Idain, ya, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang masyru'iyatus shalah. Masyru'iyatus shalah tentang pensyariatan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Intinya, ya, kita ketahui sunnah hukumnya adalah sunnah muakkadah karena perintah fasalli li rabbika wanhar ini sifatnya tidak tegas. Perintah yang tidak tegas hukumnya sunnah, ya, karena ada indikator yang lain yang cukup menguatkan, ya, sehingga paling jauh adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Nah, wahya rakaatan. Lalu berapa banyak rakaat untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha? Ya, rakaat Idul Fitri, Idul Adha adalah 16 rakaat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Umar, qala sholatul fitri rakaatan wa sholatul adha rakaatan. Summa qala ala lisani Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar Ibn Khattab mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu 2 rakaat, sholat Idul Adha juga 2 rakaat, dan ini berdasarkan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kaifiyah, tata caranya gimana? Ya, melaksanakannya. Nah, yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram wa fil thaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu kaifiyah sholat nih, tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka dia akan ada 2 rakaat. Rakaat pertama, ya, rakaat pertama, maka harus melakukan takbir.
takbir 7 kali ya selain takbiratul ihram. Artinya kalau tambah takbiratul ihram Allahu Akbar, nah ya berarti itu 8 kali tambah takbiratul ihram karena takbir berikutnya itu 7 kali. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, baru Allahu Akbar satu, Allahu Akbar dua, ya sampai 7, sampai itu 7. Setelah takbiratul ihram tadi, ya, eh, atau di sela-sela takbiratul ihram tersebut itu boleh kita membaca doa ya subhanallah atau zikir subhanallah walhamdulillah ya wala ilaha illallah Allahu akbar, baru Allahu akbar. Di sela-sela itu boleh ya. Tidak dibaca juga tidak apa-apa. Nah, untuk takbir yang kedua itu ada 5 takbir, tetapi selain takbiratul ihram, takbiratul qiyam, selain takbiratul bangkit, takbir bangkit. Jadi kita kan dari sujud nih, rakaat pertama sujud kan mau bangkit, ya Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir bangkit, takbiratul qiyam. Takbir bangkit ini tidak dihitung, ya. Maka setelah kita pada posisi seperti ini, sedekap, disitulah baru kita sebelum membaca Al-Fatihah, ya, kita takbir dulu, ya, takbir dulu sebanyak 5 kali. Allahu Akbar. Dan di sela-sela itu boleh kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, seperti itu ya, kira-kira Bapak Ibu. Nah, hal ini berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dari Amru Ibnu Auf Al-Muzani. أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي. Imam At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang paling baik dalam bab ini dari Nabi SAW. Artinya secara jalur sanadnya baik, matannya pun juga baik. Nah, apa yang dimaksud hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini bahwa Nabi SAW itu takbir ya dalam sholat idain, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Di rakaat yang pertama 7 kali sebelum membaca Al-Qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah, ya. Dan di takbir di rakaat yang kedua membaca 5 kali sebelum membaca qiraah ya, sebelum membaca Al-Fatihah, ya. Itu yang dimaksud. Walaupun sedikit ada khilaf di antara fuqaha di sini, tapi itu menurut saya pendapat yang uh, apa yang tidak begitu kuat, yang mengatakan bahwa ya uh, takbir pertama 7 kali itu juga sekalian sama takbir takbiratul ihram, dan takbir kedua 5 kali juga bersamaan dengan takbir bangkit. Tapi ini uh, apa uh, pendapat yang cukup lemah. Yang paling kuat itu adalah takbir di rakaat yang pertama 7 kali itu di luar takbiratul ihram, sehingga totalnya itu 8 kali. Lalu kemudian takbir pada rakaat kedua adalah sebanyak eh, 6 kali, ya, takbir bangkit plus sama takbir yang limanya itu. Nah, setelah sholat, tadi kan sholat ya, kemudian tata caranya, baru kemudian Nabi menghadap masyarakat, orang-orang, menghadap jemaah, ya, melakukan khutbah. Nah, khutbah itu ada ketentuannya, ada ketetapannya. Wa yakhtubu ba'daha khutbatain. Jadi, khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu adalah khutbah seperti hari Jumat. Artinya khutbahnya 2 khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an wa fis tsaniyati sab'an. Hanya saja ya mesti ada kalau di sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, dalam pembuka khutbahnya itu mesti ada takbir ya sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sudah 6 kali, ya. Tambah 3 lagi. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali. Itu di awal, baru memulai. Ya. Sementara di khutbah keduanya nanti itu 7 kali. Ya, 7 kali jadi. Tiga, tiga baru satu. Ya, seperti itu. Dan hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum ajma'in yusalluna al-ida idaini qabla al-khutbah. Ya, mereka itu melaksanakan sholat Id sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru kemudian khutbah. Adapun persoalan apa namanya? Kaifiyah tata cara apa namanya? eh, tata cara ya daripada khutbah tersebut ini berdasarkan hadis ya dari Ibnu Abbas qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adha fa shalla thumma khataba. Ini untuk menegaskan aja bahwa saya keluar kata Ibnu Abbas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian sholat, lalu kemudian khutbah. Jadi sholat dulu, baru kemudian khutbah. Ya, nah hadis-hadis yang cukup banyak menjelaskan ya demikian ya sebagaimana dalam hadis Bukhari ya atau hadis Muslim yang mengatakan bahwa syahidtu salat al-fitri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya saya menyaksikan salat ya bersama Nabi, artinya dia salat bersama Nabi. Ya, ini Ibnu Abbas sebenarnya juga riwayatnya. Salat al-fitr, maksud salat Idul Fitr. Ya, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbah tsumma yaktub. Jadi semuanya ya para khulafaur ar-rasyidun termasuk Nabi sendiri itu melaksanakan sholat dulu baru khutbah ya. Dan tidak ada yang menyisihi persoalan ini sih ya bahwa dalam sholat Idul Fitri Idul Adha ya itu sholat dulu kemudian khutbah. Tentu ini berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat ya. Cuma eh, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada orang yang khutbah dulu baru sholat ya. Jadi kalau quddimal khutbatu ala salati istahabba lahu i'adatuha in qurba dzalik. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau ada orang yang mendahulukan khutbah ya atas sholatnya ya eh, nanti gitu ya setelah khutbah, maka dia disukai, sifatnya disukai, maksudnya disunahkan untuk mengulang, tapi ada syaratnya, itu kalau waktunya tidak terlalu panjang. Dan khutbahnya adalah dua khutbah, ya, dua khutbah, ya jilisu qablahuma lil istiraha, jadi eh, apa, sebelum jadi di antara dua khutbah itu ada duduk, ya, namanya duduk di antara dua khutbah. Wa yafsilu bainahuma julusun kal Jumat, itu mirip dengan salat Jumat sebagaimana dalam riwayat Imam Syafi'i ya rawa Asy-Syafi'i rahimahullahu taala an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utaba ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Jadi Imam Syafi'i ini meriwayatkan hadis bahwa as-sunnatu an yaktubal imam fil idain khutbatain yafsilu bainahuma julus ya bijulus, bahwa disunahkan termasuk sunnah bahwa seorang imam, seorang khatib, dia khutbah di Idul Fitri dengan dua khutbah dan dipisahkan dari khutbah pertama dengan khutbah kedua, ada namanya duduk di antara dua khutbah, dipisahkan oleh duduk. Ya intinya mirip dengan sholat Jumat. Ini bisa kita dapatkan dalam Musnad Imam Syafi'i ya berkaitan dengan uh, bab ya atau berkaitan dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di Musnad Imam Syafi'i itu ditulis Kitabul Idain ya, bahasan tentang eh, bab sholat Id. Nah, dalam riwayat yang lain ya eh, Imam Al-Baihaqi ketika menjelaskan tentang sholat Id ya Idul Fitri Idul Adha di bab takbir fil khutbati fil idain, tentang bab takbir dalam khutbah
ya di Idul Adha dan Idul Fitri. Dia berkata, as-sunnatu an tuftaha al-khutbatu bitis'i takbiratin tatra was-saniyatu bisab'i takbiratin tatra ay mutataliyah. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya terkait tentang mekanisme tata cara takbirnya. Yang pertama itu dalam khutbah ya, maksudnya ketika membuka khutbah itu ada 9 takbir ya di khutbah pertama, dan khutbah yang kedua ada 7 takbir ya, dan itu sambung menyambung mutataliyah, maksudnya ya tiga 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 ya, jadi tiga tiga satu, karena Allah itu innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu satu ganjil ya, dan suka yang ganjil. Nah, maka caranya itu seperti tadi ya, tiga 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 baru tiga tiga satu ya, jadi seperti itu. Nah, sebentar, ini kitabnya perlu dilupa saya, dijalanin mana tadi ya. Astagfirullah. Oke. Wa yaktubu ba'daha khutbataini. Oke. Nah, wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'idi ila an yadkhula al-imamu fis shalah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita mau takbiran nih. Biasa kan kalau malam Idul Fitri, Idul Adha kan ada takbiran. Gimana kaifiyat tata cara takbirannya itu? Nah, itu ya. Ini penting ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tata cara takbir untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil idi ila an yadkhula al-imamu fi shalah wa fil adha khalfa as-salawati al-mafruḍat min subhi yaumi Arafah ila al-asr min akhir ayyami tasyrik. Nah, yang mesti kita ketahui kalau Idul Fitri, ya, kalau Idul Fitri takbirannya itu cuma 1 hari. Tapi kalau misalnya mau ditambah di ya sehari semalam lah gitu ya. Artinya dari malam Lebaran sampai hari Lebarannya itu Idul Fitri ya. Berbeda nanti Idul Adha. Kalau Idul Adha itu ya dia nanti eh, pas 10 Zulhijjah Yaumin Nahar plus sama hari tasyrik ya, hari tasyrik yang 3. Nah, gimana dobitnya itu gimana? Batasannya itu seperti apa? Jadi yang Idul Fitri ini takbir itu pas matahari terbenam, artinya pas sholat maghrib nih, ya malam Id, Lailatul Id. Sampai sampai kapan? Pas malam takbiran maghrib, ya pada maghrib orang takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, takbir tuh, takbir. Sampai kapan? Sampai pagi, ya, imam itu melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat, ya, yaitu sholat Idul Fitri pas pagi itu, ya, sebagaimana dalam uh, firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Jadi hendaklah mereka mencukupkan bilangan. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya? Orang mengakhiri ya, mengakhiri Idul Fitri. Maaf, mengakhiri Idul Fitri. Mengakhiri Ramadan ya, puasa Ramadan. Di situ ada ketentuannya, makanya ada perintah kalau misalnya fa'in gumma alaikum ya, fakduru ya. Jadi kalau ini dalam kasus misalnya nih saat akhir Idul Fitri yaitu tanggal 29 ya, tanggal 29 Ramadan ini kan mesti harus diru'yah tuh ya. Harus dilihat itu bulan Syawal apakah sudah masuk Syawal atau tidak malam malam tersebut itu tanggal 29 ya.
Karena faman syahida minkumur apa namanya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi sumu li ru'yati ya wa aftiru li ru'yati. Karena perintah berpuasa itu melihat bulan dan ternyata hadisnya pun menjelaskan ya berpuasalah karena melihat bulan wa aftiru li ru'yatihi dan artinya bersyawallah kalian ya karena juga melihat bulan. Nah, bagaimana kalau misalnya bulannya tidak kelihatan? Fa in gumma alaikum faqduru kata Nabi. Kalau memang tidak terlihat, maka di faqduru itu maknanya ini ya. Faktamilu maka sempurnakanlah 30 hari itu al-iddah bilangan jumlahnya 30 hari. Nah, di situ disuruh takbir. Nah, itu takbirnya di situ walitukabbirullah ala. Nah, kalau memang itu sudah genap nih 30 hari berarti besoknya harus Syawal ya harus Syawal maka pas maghrib itu disuruh takbir ya takbir walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ya seperti itu. Qalu hadza fi takbir Idul Fitri dikatakan bahwa ini kan apa takbir dalam Idul Fitri. Ya, sebagian fuqaha lalu kemudian mengatakan ini dikiaskan untuk Idul Adha pun juga sama ya. Sehingga ada yang mengatakan Idul Adha juga sama saat malam Idul Adha awal awal takbir itu maksudnya. Jadi kapan awal takbir Idul Adha yaitu malam eh, 10 Zulhijjah. Jadi ini 9 Zulhijjah orang Arafah hari ini masuk maghrib itu takbir. Walaupun sebenarnya pada asar itu juga sudah bisa takbir ya. Nah, wafil adha ya khalfas salawatil mafrudat min subhi yaumi arafah ilal asri min akhir ayami tasrik. Bahkan di sini dikatakan ya, kalau Idul Adha itu bisa dimulai di hari ke-9 Arafah. Artinya orang lagi wukuf di Arafah, itu di subuhnya itu sudah bisa takbir ya sampai 11, 12, 13. 13 maaf. Ya, 13 Zulhijjah ya. Artinya hari tasyrik yang ketiga di waktu asar. Itu akhir daripada ya daripada orang boleh bertakbir maksudnya disunahkan takbir ya disunahkan takbir sebagaimana dalam hadis Bukhari dalam kitab sahihnya ini secara hadis secara muallak ya dikatakan wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi ya fi qubbatihi bimina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tertajih mina takbiran wa kana ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayam ya فخلف الصلوات وعلى فراشه في فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. Jadi di ini kan hadis muallak. Hadis muallak itu ya dalam kasus ini hadis sahih. Imam Bukhari ya masukkan hadis ini tapi sifatnya hadis muallak ya hadis muallak. Nah, di sini menceritakan bagaimana Umar dia takbir saat pagi hari di Mina ya dan beliau pun juga maaf ahlul masjid penduduk orang yang berada di masjid kala itu ya mereka pun juga mendengarkannya mereka kemudian bertakbir ya orang yang ada di pasar juga sama mereka bertakbir ya hingga kemudian semuanya melakukan takbir Ibnu Umar juga sama ya saat haji dia juga takbir di Mina ya di hari-hari tersebut artinya di saat hari tasyrik kan di Mina itu pas sudah tasyrik ya artinya orang di Mina itu pas kan Musdalifah ya kemudian dari Arafah mereka mabit di Musdalifah di malam hari ya pasca maghrib mereka bertolak hingga tengah malam di Musdalifah lalu kemudian bertolak hingga subuh hari di Mina ya hari itu adalah hari nahar artinya 10 Zulhijjah 10 Zulhijjah itu ya disitulah kita bilang hari lebaran ya 10 Zulhijjah itu hari Yaumin Nahar nah fil ayam maksudnya bimina tilkal ayam itu maksudnya hari tasyrik ya ketika
dikatakan tilkal ayam, ini menceritakan bagaimana di hari tasyrik pun juga ya itu ada takbir yang dilakukan oleh para sahabat ya, dan hal ini Ibnu Umar memberikan contoh kepada kita, dan itu dilakukan kapan? Khalfas salawat, setelah sholat mafruḍah ya, sholat wajib. Setiap kali sholat wajib mereka takbir, bahkan di atas kasurnya juga takbir ya. Eh, Lalu kemudian di majelisnya dan saat dia jalan ya juga takbir ya di hari-hari tasyrik tersebut. Jadi intinya sebanyak mungkin takbir ya selepas sholat itu tidak harus tidak harus ke masjid ya, di hari-hari itu perbanyaklah takbir ya, karena memang perintahnya ya walitukabbirullaha, hendaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala ya di hari-hari tersebut. Artinya memang disuruh untuk memperbanyak takbir ya, memperbanyak takbir. Nah, dalam hadis uh, dari Ali dan Ammar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya yajhar fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim wa kana yaqnutu fi salatil fajr wa kana yukabbiru min yaumi arafah salatul ghadat wa yaqta'uha salatul asri akhir ayami tasyrik ya. Qala al-Hakim hadha hadisun sahih al-isnad wa la a'lam fi riwayatihi mansuban ila al-jarh ya. Nah, ini menarik, ada pelajaran yang penting ya Bapak Ibu sekalian yang ingin juga saya sampaikan di sini berkaitan dengan ini ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dalam sholat maktubatnya ya, dalam sholat maktubat maksud sholat wajib itu menjaharkan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, karena ini kan termasuk mahalul khilaf ya, para ulama ada khilaf apakah membaca Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah itu dijaharkan atau tidak, kan gitu ya. Ya, nah Nabi SAW itu menjaharkan ya, menjaharkan walaupun itu uh, ya terutama di sholat yang jahriyah, yaitu maghrib, isya dan juga subuh ya. Dan di sini juga menjelaskan bahwa Nabi SAW di sholat fajar itu kunut itu, wakana yaknutu fi sholatil fajar ya. Kemudian wakana yukabbiru min yaumi arafah salatal ghadas, dan Nabi SAW itu takbir di hari Arafah di waktu pagi ya, salatul ghadat di waktu subuh, dan ini menunjukkan boleh orang memulai untuk takbir kapan? Di sholat subuh di hari Arafah. Artinya takbirnya itu mulai kapan? Yaitu di 9 Zulhijjah pagi ya, setelah sholat subuh. Ini yang sebenarnya ingin dibahas dalam persoalan ini ya, maksudnya wajibul istidlalnya di sini ya. Lalu wa yaqta'uha salatal asr akhir ayami tasyrik ya, qala al-Hakim hadza hadisun sahih isnad ya. Jadi uh, ini penting ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk kemudian kita pahami ya bahwa kapan kita memulai takbir, kapan berakhir ya, itu jelas dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, adapun sholat takbir di Idul Fitri ini penting. Takbir Idul Fitri itu tidak disunahkan tidak disunahkan di setiap selesai apa itu namanya sholat mafruḍat ya, selesai sholat fardu. Tapi kalau sholat Idul Adha itu disunahkan ya. Jadi bal yanqati'u istihbabahu indama yakumul imam di sholatil id kama qulna. Nah, jadi Nabi SAW itu mencontohkan ya wa yaqta'u sholatal asr akhir ayyamit tasyrik ya. Jadi Nabi itu kan berhenti takbirnya itu di sholat asar hari tasyrik ya, di sholat asar hari tasyrik yang ketiga ya. Dan di sini menjelaskan bahwa untuk sholat Idul Fitri
Fitri, takbirnya, maaf, sholat dulu. Takbir di waktu Idul Fitri itu tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan di setiap selesai sholat maktubah, sholat wajib, ya, berbeda dengan sholat takbir di Idul Adha, ya. Baik, jadi cukup sampai berhenti selesai ketika imam sudah selesai, imam melaksanakan sholat sudah selesai, ya, sudah nggak ada takbir. Itu seperti itu kalau Idul Fitri. Wa dalilu dzalika kulluhu al-atba'u li fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma wadhaba alaihi ashabuhu. Jadi dalilnya itu adalah sebenarnya adalah perbuatan Nabi sendiri. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi melakukan takbir atau termasuk para sahabat yang benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukannya selepas mereka sholat Idul Fitri. Takbir sudah nggak ada di situ. Tetapi pertanyaannya, kalau ada yang melakukan boleh nggak? Ya, kalau saya melihat itu bukan bid'ah karena tidak menambah, tidak mengurangi ibadah yang kaifiahnya sudah tertentu. Ya, kalau melakukan nggak masalah, itu siar aja sih sebenarnya. Ya, tidak sampai bid'ah, ya, tidak sampai bid'ah. Karena ini khawatirnya sebagian orang mengatakan, oh karena nggak ada contoh bid'ah nanti kalau dilakukan, nggak sih, nggak sampai. Itu kan disunahkan aja. Artinya kalau dilakukan dapat pahala dengan ketentuan tadi. Tapi kalau misalnya dilakukan tidak dengan ketentuan tadi, dalam pengertian misalnya dilakukan misalnya setelah hari tasyrik masih ada orang takbiran, setelah Idul Fitri selesai khutbah misalnya ada orang takbiran, ya nggak ada masalah, ya, sama kayak misalnya sekarang kalau kita takbiran boleh nggak, bid'ah nggak bakalan bid'ah, ya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah sholat kusuf. Ya, berikutnya sholat kusuf. Sebentar. Sholat kusuf ini sholat gerhana matahari. Ya, bedanya kalau komar namanya pakai kho, khusuf. Kalau matahari pakai ka, kusuf. Ya, ya, itu secara penyebutan kalau terpisah. Tapi kalau bersamaan, misalnya kita sebut, ya, sholatul khusufain. Kalau kita mengatakan sholat dua sholat gerhana bulan dan matahari, kita menggunakan khusufain. Ya, itu penyebutannya. Tapi kalau dipisah, kalau untuk gerhana matahari kita mengatakan sholatul kusuf. Kalau sholat gerhana bulan namanya sholatul khusuf, pakai khusuf. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu faslun wa salatul kusufi sunnatun muakkadatun fa in fatat lam tuqda. Nah, jadi salat kusuf itu sunnah muakkadah, ya. Hukumnya sunnah muakkadah. Karena benar-benar Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, menganjurkan kita untuk sholat apabila melihat gerhana. Tapi pertanyaan, gimana kalau seseorang itu melewatkan, ya, melewatkan gerhana tersebut, melewatkan sholat itu saat gerhana, artinya melewatkan gerhana tidak sholat gitu, intinya gitu, ya, maka tidak perlu diqodho sholatnya, tidak perlu, karena tidak wajib, ya. Qodho sholat itu hukum aslunya adalah karena meninggalkan kewajiban. Tapi bukan berarti sholat sunnah itu tidak boleh diqodho. Misalnya sholat sunnah yang ya ta'awad. Sholat sunnah yang seseorang itu benar-benar dia jaga, sering dia lakukan, maka boleh bagi dia untuk mengqodho. Ya, contoh nih, sholat subuh. Ada orang yang menjaga qobliyah subuh, kan pahalanya luar biasa tuh, ya. Mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, pahalanya, ya, bainas sama'i wal ard, ya, antara langit dan bumi. Pahalanya luar biasa. Dia menjaga sholat itu, ya, menjaga sholat sunnah subuh. Tapi satu hari, satu waktu dia bangun pagi hari, subuh hari, ternyata
Ya, waktu tinggal mepet dan dia harus segera ke masjid untuk sholat fardu, gitu kan, wajibnya gitu. Lewat tuh sunahnya itu. Apa yang dia lakukan? Ya, dia berarti melakukan sholat berjamaah, warka'u ma'ar rakiin, sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat, karena ruku di situ menggunakan majas mursal, ya, yang disebutkan adalah salah satu bagian daripada aktivitas sholat yaitu ruku, tapi maksudnya adalah keseluruhan ibadah sholat. Ya, dan itu uh, apa penafsirannya kan begitu, ya. Dan ini biasa dalam Al-Qur'an, dalam balaghah menggunakan istilah seperti itu. Ya, seperti Allah berfirman, was'alul qaryata allati kunna fiha wal irlati, ya, marar nabi atau kama qala. Ya. Uh, Bertanyalah kepada kampung yang kita berada di sana dan kafilah-kafilah yang lewat. Maksudnya apa? Ya, itu bukan bertanya kepada kampung, tapi bertanya kepada ashabul qaryah. Ya, bertanya kepada penduduk kampung. Nah, itu contoh salah satu model majas mursal. Saya Nah, ngaji dulu. dalam kasus Ngaji dulu. ini, Bapak Ibu, Dulu lah ya. Hari Rabu. sebentar. Nah, jadi dalam kasus ini Bapak Ibu sekalian, ya, maaf tadi, ya, sholat khusuf, ya, gerhana, ya, sholat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Kalau sudah lewat tidak perlu diqadha, dan bagusnya memang tidak perlu diqadha karena kita kan lam yata'awwad. Kita tidak seperti menjaga sholat sunnah tertentu yang memang tiap hari kita kerjakan. Ya kan? Kalau sudah lewat ya udah biarkan aja. Nah, wa yusolli li kusufis syamsi wa khusufil qamari rakaatain. Lalu bagaimana kaifiyah sholat gerhana matahari dan juga gerhana bulan? Ya, maka sholatnya adalah 2 rakaat. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Fi kulli rakaatin qiyamani yutilu al-qira'ata fihima wa ruku'an yutilu tasbiha fihima duna sujud wa yaktubu ba'daha khutbatain. Jadi tata caranya, ya, sholat 2 rakaat. Jadi sholat dulu 2 rakaat dan di setiap rakaat itu ada 2 kali berdiri, 2 kali al-fatihah, 2 kali ruku. Bisa dipahami ya Bapak sekalian. Di setiap rakaat, ya, setiap rakaat itu 2 kali berdiri, maksudnya 2 kali dia baca al-fatihah, 2 kali baca surat pendek, 2 kali ruku, gitu. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, setelah takbiratul ihram dia baca apa? Eh, surat apa namanya, doa, ya, doa iftitah, lalu al-fatihah, kemudian dia baca surat, ya. Makin panjang bagus gitu, ya. Kalau gerhana matahari biasanya sih pendek, ya. Ya, gerhana sih kalau puncaknya sih nggak terlalu panjang, ya, tapi kalau keseluruhannya bisa panjang. Jadi intinya dia baca, ya, dia baca, eh, lalu kemudian baca surat, ya, surat, kemudian dia takbir, ruku, ya, kemudian bangkit, ya, tidak, dia baca lagi Al-Fatihah, ya, dia baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca surat, dia ruku lagi, dia ruku, baru kemudian dia bangkit, baru dia sujud, masuk, ya, duduk di antara 2 sujud, dia sujud lagi, masuk rakaat kedua. Rakaat kedua dia melakukan seperti rakaat pertama tadi, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca surat, 2 kali ruku, ya, baru kemudian sampai sujud dan seterusnya, kemudian dia salam. Itu kaifiyah, tata cara, ya, sholat gerhana. Intinya saat dia berdiri, ya, dia disunahkan memanjangkan bacaannya, suratnya tadi. Kalau ruku dia panjangkan tasbihnya, ya, tetapi itu tidak berlaku untuk sujud. Sujudnya pendek saja. Apa maksudnya tasbihnya itu? Artinya tasbihnya boleh dibaca sebanyak mungkin, ya, boleh dibaca sebanyak mungkin. Itu maksudnya. Yang penting ganjil. Contoh, Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, kalau supaya mudah, ya, supaya mudah itu dibikin 3-3.
Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi harus tasdid ya, rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, itu maknanya benar kalau itu ya, subhana rabbi, jadi maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu al-azim, ya. Nah, wa yaktubu ba'daha khutbatain. Setelah melakukan tadi sholat, barulah khutbah di situ. Khutbahnya 2 kali khutbah, sama seperti sholat Idul Fitri, sama seperti sholat Jumat, 2 kali khutbah. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, dan juga Imam Muslim uh, berdasarkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat, ya, khasafatil syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binas, ya. Jadi di zaman Nabi terjadi tuh gerhana matahari, Rasul dan juga masyarakat sholat. Faqama, Nabi berdiri, fa atala al-qiyam. Jadi Nabi berdiri untuk sholat, dipanjangkan tuh berdirinya lama. Rakaat pertama lama. Summa raka'a, kemudian Nabi ruku. Fa'atwala ruku, dipanjangkan rukunya. Summa qama, fa'atwala qiyam. Nah itu. Kemudian i'tidal nih bangkit, berdiri. Dia lamain lagi tuh. Karena di situ baca Al-Fatihah, baca surat panjang. Wa huwa dunal qiyamil awal. Ya, cuma hanya saja bacaan Al-Fatihah kedua, maksudnya surat yang dibaca pas yang keduanya itu tidak sepanjang yang pertama, itu aja. Kemudian dia ruku, dia panjangkan rukunya, tetapi rukunya tidak sepanjang yang pertama tadi. Jadi 1 rakaat 2 kali berdiri, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca surat, 2 kali ruku. Ya, summa sajada, fa'atala sujud, kemudian dia sujud, dia panjangkan sujudnya, summa fa'ala fi raka'atis tsaniyah, kalau kemudian ya dilakukan di rakaat yang kedua seperti apa yang dilakukan di rakaat pertama tadi. Summan sarafa, ya, lalu kemudian Nabi berpaling, maksudnya pergi, apa namanya, uh, Nabi itu selesai, maksudnya keluar dari sholat, ya. Wanjalati syamsu, artinya matahari sudah tidak tersembunyi lagi, maksudnya sudah tidak terhalangi lagi, ya. Dia sudah terang kembali, ya. Baru fakhotoban nas, kemudian Nabi sallallahu fakhotoban nasa, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan khutbah di hadapan orang-orang, ya. Dia melakukan pujian dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya, fahamidallaha wa asna alaihi summa qala, lalu kemudian apa namanya, ya, setelah pembukaan tadi, ya, dia memuji Allah, ya, lalu kemudian Nabi itu apa, membacakan ayat suci Al-Quran, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari, bulan itu adalah 2 ayat, ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini banyak, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Semua ini, alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wujud ayat itu kan tanda, ya, maksudnya, ya, yang menunjukkan bahwa ada yang menciptakan langit, ada yang menciptakan matahari, ada yang menciptakan bulan. Dia bisa seperti itu, bisa menjadi gerhana, bisa tertutup dan seterusnya, itu ada yang melakukannya. Nah, ini yang namanya keteraturan, ya, sehingga kemudian orang-orang ahli falak bisa menghitung kapan bisa memprediksi kapan kira-kira terjadi gerhana dan seterusnya. Sebenarnya itu adalah bukti ayat bahwa ada yang mengatur. Allah ingin bahwa kita itu tahu, manusia itu tahu, ya, apa yang dianggap oleh manusia luar biasa ini. Itu kan Allah tundukkan bagi manusia. Wasakhkhara syamsa wal qamar. Allah bilang seperti itu. Ya, Allah tundukkan matahari ini dan juga bulan. Sehingga maksudnya apa ditundukkan? Ya, bagi manusia tentunya. Manusia dapat menghitungnya, bahkan manusia dapat memprediksinya kapan terjadi gerhana. Kan begitu. Ya. Nah, ini menunjukkan keteraturan supaya manusia itu tahu, oh, ada Al-Khaliq,
ada penciptanya. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini dikatakan itu adalah dua ayat dari ayat dan Allah Subhanahu wa taala. Ini percis ketika Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dan juga pada diri kalian tidaklah kalian berpikir mengamati. Nah, ini juga karena diri kita ini ada ayat. Ini merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, la yan khasifani di mauti ahadin wa li hayatihi. Bahwa matahari bulan itu tidak akan terjadi gerhana itu karena sebab matinya seseorang. Karena orang dahulu itu ya mereka ketika gerhana takut banget tuh. Ya, mungkin di bangsa-bangsa lain juga sama. Ya, mau di Korea, Jepang, Cina, dimanapun sama. Itu seakan oh ini kayaknya bulan ditutupi monster. Kira-kira gitu ya. Ya, banyak sekali dongeng-dongeng seperti itu. Ya. Bahkan di zaman Nabi sendiri orang-orang mengatakan oh itu matahari eh, apa tertutup gerhana itu disebabkan karena meninggalnya Ibrahim putranya Nabi SAW ya makanya Nabi mengatakan bahwa itu tidak terjadi gerhana itu karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Faiza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Kalau kalian menyaksikan itu, melihat bulan terjadi, gerhana terjadi, ya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta keselamatan, minta kesehatan, minta kebaikan. Karena saat gerhana itu Bapak Ibu sekalian, itu akan mempengaruhi cuaca, mempengaruhi. Bayangkan loh, benda langit, cahaya matahari itu diperlukan untuk menyinari bumi walaupun hanya sekian menit tertutup sehingga cahaya tidak bisa tembus ke bumi. Bukan hanya persoalan gelap tuh bumi, ya, tetapi itu akan merubah termasuk ya merubah persoalan apa merubah cuaca, merubah macam-macam. Artinya bumi itu akan merasakan tadi, ya, hanya sekian menit pun itu bumi bisa berdampak seperti itu, ya. Oleh karenanya, berdoa kepada Allah, minta keselamatan, minta kesehatan, minta kebaikan, keberkahan, dan bertakbirlah kepada Allah. Pujilah Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal itu. Semuanya pasti insya Allah dalam kebaikan. Dan wasollu disuruh sholat dan juga sodako. Jadi saat melakukan sholat tadi, kemudian ya dengan kaifiyah tadi, kemudian dia khutbah, disitulah dianjurkan banyak bersodako di situ. Ya, banyak bersodako. Nah, itu ya terkait tentang masyru'iyatus sholat, gerhana, matahari dan bulan, dan juga tata cara pelaksanaan sholatnya dan juga khutbahnya. Nah, wa yusiru fi kusufi syamsi wa yajharu fi kusufil qamar, ya. Jadi untuk sholat gerhana matahari karena itu pasti siang hari, karena siang hari itu kita tahu adalah sholatnya sirriyah, sholatnya suaranya tidak perlu dikencangkan, maka saat gerhana matahari, imamnya itu disunahkan membaca Al-Fatihahnya atau surat-suratnya itu adalah apa? Cukup di ini sir aja, tidak perlu jahar diperdengarkan ya. Jadi cukup siria aja bacanya, tidak perlu jahar. Sementara kalau gerhana bulan itu baru dijaharkan, sholatnya dijaharkan. Walaupun sebagian fuqaha ada khilaf ya dalam persoalan ini, karena bagi mereka persoalan jahar ataupun sir itu tidak eh, tidak mengacu kepada siang ataupun malam. Betul, Nabi melakukan sholat yang siang hari itu sir, ya. Kalau malam hari jahar seperti maghrib, isya termasuk subuh, ya itu jahar, suaranya diperdengarkan. Ya, tapi itu bukan karena malam atau siang, karena memang Nabi mencontohkan seperti itu. Adapun sholat eh, siang hari, katakanlah Jumat, Jumat orang imam baca berjamaah, sholat berjamaah, ya itu bacaannya jahar kok, padahal siang hari. Nah, itu kan ini menunjukkan eh, bahwa dalam hal sholat ini bukan persoalan malam atau siang, tapi persoalannya tergantung sifatnya tauqifi dari sananya, dari Nabi SAW. Ya, nah, adapun dengan sholat gerhana matahari,
gerhana bulan ini ya apakah jahar atau sir memang berdasarkan dalil yang kuat ya gerhana matahari sir sifatnya sementara gerhana bulan dia jahar ya. Nah, ini ada hadis dari Samurah bin Jundub qala shalla binan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusuf la nasma'u lahu sautan ya. Eh, Samurah bin Jundub ini berkata Nabi sholat bersama kita pas gerhana matahari dan kami tidak mendengar Nabi itu suara Nabi artinya Nabi tidak terdengar suaranya itu bacaan Al-Fatihahnya surat yang dibaca apa itu yang dikatakan ya sementara dari hadis Aisyah radhiyallahu anha wa an Aisyah radhiyallahu anha jahara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusuf bi qiraatihi fa idza faraga min qiraatihi kabbara فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Nah, sementara dalam hadis Aisyah ini beliau mengatakan Nabi SAW itu ya menjaharkan bacaannya di saat apa sholat gerhana bulan khusuf ya. Nah, ketika Nabi selesai dari membaca uh, Al-Fatihah, membaca surat panjangnya, lalu kemudian bertakbir dan ruku ya. Ketika dia bangkit dari ruku, dia berkata apa? Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian ya menjadi jelas bagaimana ya sholat gerhana matahari dan juga gerhana bulan itu dilakukan gitu ya. Baik, karena berikutnya adalah sholat al-istisqa. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian karena kita sudah mulai di penghujung sudah 49. Saya serahkan kepada akhir kita fadhal akhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, silakan. Izin bertanya Ustaz, untuk sholat Ya. Idul Fitri maupun Idul Adha termasuk sholat gerhana bulan dan matahari, apakah harus dilakukan secara berjamaah Ustaz? Bisa dilakukan Baik. tidak berjamaah? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini kan hari Lebaran ya, hari bahagia, hari gembira kaum muslimin. Bahkan orang-orang yang sedang haid sekalipun itu diperintahkan Nabi untuk keluar rumah eh, untuk menyaksikan sholat itu, walaupun mereka tidak sholat, tapi menyaksikan itu saat dilaksanakan di eh, mana di halaman-halaman, maksudnya di ruang terbuka itu, di musola itu, tempat sholat itu, ya. Nah, ini menarik. Jadi dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa sholat-sholat tersebut dilaksanakan secara berjamaah, tidak sendiri. Bahkan ini menjadi syarat. Kalau di mazhabnya Abu Hanifah, syarat berjamaah itu ya imam plus 3 makmum, tidak boleh kurang dari itu. Itu sudah paling minimal jamaah itu. Ya, dari di antara pendapat para fuqaha tentang sholat berjamaah itu minimal adalah imam bersama 3 makmum di belakangnya. Kalau 2 makmum tidak berjamaah, ya, apalagi satu, apalagi sendiri, ya. Nah, itu definisi sholat berjamaah kalau menurut Imam Abu Hanifah untuk kasus sholat Jumat yang memang diperintahkan berjamaah dilakukan gitu. Adapun sholat kalau jamaah dalam kategori sholat lima waktu ya berdua pun insya Allah jamaah, insya Allah jamaah. Nah, semua sholat-sholat tadi itu dilakukan secara berjamaah ya baik afalnya Nabi ataupun akwalnya Nabi semua memerintahkan untuk dilakukannya secara berjamaah bukan sendiri-sendiri. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Fine. Ada lagi? Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu.
Sholat istisqa Assalamualaikum ini Ustadz. lumayan banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Yusuf. Ustadz, kalau untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kalau misal kita terlambat datang ya, itu melanjutkannya seperti apa ya Ustadz? Terima kasih. Baik, kalau kita datang ya saat katakanlah ini terlambat ya. Kalau terlambat itu kan berarti masih dapat sholat ya. Ya kan dia hanya 2 rakaat tuh, 2 rakaat. Nah kalau kita masih dapat 1 rakaat, berarti nanti kita tinggal menambah 1 rakaat. Ya, misalnya katakanlah kita hanya mendapati rakaat kedua nih, ya berarti kan kita kurang 1. Tinggal nanti berdiri lagi. Dengan berdiri berarti masuk hitungan kita itu rakaat kedua bagi kita, maka kaifiah rakaat kedua itu adalah kita takbir dengan 5 kali takbir. Ya, 5 kali takbir di luar takbir bangkit. Kan begitu. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita dapatnya sudah ruku di takbir di rakaat kedua? Berarti kita nggak terhitung 1 rakaat pun, ya kan? Tetapi masih dapat berjamaah. Artinya kita tetap harus berdiri 2 kali, ya. Berarti saat berdiri yang pertama, ya, maksudnya kan berarti kita butuh 2 rakaat tuh. Maka saat kita berdiri yang pertama itu kita harus takbir dengan 7 kali. 7 kali takbir di luar takbir bangkit. Lalu kemudian kita lakukan sampai sujud, berdiri lagi untuk rakaat kedua. Kita takbir dengan 5 kali takbir di luar takbir bangkit. Kira-kira seperti itu. Ya, insya Allah boleh seperti itu. Terima kasih Wallahu Ustadz. a'lam. Ya, afwan. Kalau ada lagi boleh pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja kali ya. Sampai di sini aja mungkin. Baik, kita tutup ya, Bapak Ibu ya. Kita Baik akhiri, Ustadz, ya. di chat juga tidak ada, ya. Oh, ada ya? Oh, nggak ada kayaknya. Chat. Di chat Tunggu, tidak ada chat. juga, ya. Oh, sebentar. Di chat nggak ada nih. Oke. Iya Ustadz, di chat tidak ada juga. Ya, nggak ada. Jadi kita cukupkan aja ya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca istighfar, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali kita warahmatullahi di wabarakatuh. pertemuan Baik Ustadz, terima kasih, insya Allah. depan. Syukron, Wafikum Ustadz. barakallah. Ya, sama-sama.